Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Tiras. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini kita alhamdulillah masih bisa ketemu di suasana pagi yang cukup sejuk ya, karena semalaman diguyur hujan nih di tempatnya Bang Er. Sahabat Tiras, tetap Bang Er masih selalu ingin berbagi pengalaman tentang cara merawat aglonema atau cara merawat tanaman hias, dan tentunya salah satunya adalah masih tetap pada penyiraman. Nah, tentunya penyiramannya harus secara teratur ya sahabat Tiras ya. Dan Bang Er setiap Selasa dan Jumat adalah waktu perawatan seluruh tanaman hias tidak terkecuali aglonema. Nah, salah satu diantaranya yang rutin di antara Selasa dan Jumat itu adalah penyiraman. Jadi sahabat Tiras, kalau menyimak video Bang Er, jadi tidak harus bertanya lagi kapan waktunya menyiram, berapa kali disiram. Kan Bang Er sering dijelaskan bahwa untuk tanaman aglonema Bang Er menyiram setiap hari Selasa dan Jumat. Tapi kalau hari Selasa tanaman ini masih dirasa cukup cukup basah, ya kita lewat. Karena apa? Karena menyiram itu kan untuk membuat media ini basah dan lembab. Jadi kalau masih basah dan lembab, kenapa harus kita siram lagi? Buang-buang tenaga, buang-buang energi ya sahabat Tiras ya. Tapi kalau setiap hari Jumat semua pasti disiram, terkecuali hari Selasa. Hari Selasa kita lihat, kita cek medianya seperti ini. Nah, kalau misalkan dicek media ini masih masih basah, masih lembab, ya kita lewat. Nanti aja ketemu Jumat pasti ini disiram. Gitu ya sahabat Tiras ya. Soalnya kalau kita terlalu banyak menyiram, tentunya akan mengundang banyak jamur. Nah, kemudian cara menyiramnya, Bang Er selalu menggunakan bahan-bahan tambahan. Jadi tidak murni air sumur aja. Misalkan bahan tambahannya seperti air leri. Air leri itu air bekas cucian beras ya. Nah, kita bisa gunakan untuk menyiram. Kalau tidak ada air leri, kita gunakan air teh misalkan ya. Kalau kita sekeluarga minum air teh terus bersisa, kita bisa siramkan. Itu adalah teh basi dan banyak sekali manfaatnya sebagai pupuk ya. Masih kalau tidak ada air teh, kita bisa menggunakan ini bubuk kopi. Ini bubuk kopi kebetulan di Bang Er kedai kopi ya. Jadi sebenarnya Bang Er banyak sekali limbah bubuk kopi, limbah teh ya. Nah, jadi kalau sekarang lagi banyak pupuk kopi, Bang Er siramkan. Terus kalau banyak teh sisa-sisa pengunjung yang yang minumnya tidak habis, ya kita simpan, nanti kita siramkan gitu. Nah, jadi sahabat Tiras nggak usah bertanya lagi, Bang Er berapa kali sih kita menyiram air leri? Bang Er berapa kali sih kita menyiram kopi? Bang Er berapa kali sih kita menyiram dengan menggunakan misalkan air teh? Jadi Bang Er jelaskan sekarang, makanya jangan skip-skip nih. Memberikannya setiap kalau kita menyiram. Dan Bang Er akan menggunakan kalau ada kopi dengan ampas kopi, kalau ada ampas teh, Bang Er menggunakan ampas teh. Yang ada apa aja deh di dapur, terkecuali kalau hari Jumat ya kan waktunya pemupukan NPK, berarti di stop, tidak menggunakan air leri, tidak menggunakan kopi, tidak menggunakan ampas teh. Jadi khusus itu menggunakan NPK jadi kocor. Itu 2 minggu ya, setiap hari Jumat 2 minggu. 2 minggu Jumat ke depannya baru kita menggunakan NPK lagi. Nah, kalau 1 bulan Bang Er menggunakan antrakol. Kenapa sih Bang Er selalu menggunakan limbah dapur ya, sebut aja kita limbah dapur ya. Karena dalam
limbah dapur itu banyak terdapat nitrogen yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan akar, daun, dan batang, terutama daun ya. Itu nitrogen. Nah, NPK aja, N itu nitrogen. Nah, dalam kopi ada kandungan nitrogennya. Begitupun dalam air leri, begitupun dalam air ampas teh ya. Jadi itu sebagai tambahan untuk menyuburkan tanaman kita supaya lebih subur, sehat. Nah, tetap setiap 2 minggu sekali Bang Er menggunakan pupuk kimia. Kalau di kita ini sama dengan obat herbal gitu kan. Cuman nunjang-nunjang aja, penunjang gitu kan. Dan inilah hasilnya. Ini yang dari anakannya, dari 2-3 daun, dan sekarang seperti begini. Seperti ini juga sama. Ini ada Dut Anjamani. Ini dari anakannya. Gimana cara mengaplikasikan ampas bubuk kopi? Maka jangan kemana-mana, tetap di channel Tiras Garden. Oke sahabat Kiras, sekarang bagaimana cara mengaplikasikan ampas bubuk kopi? Tapi tentu sebelumnya jangan lupa kita berbagi, Bang Er berbagi pengalaman, sahabat Tiras, berbagi subscribe, like, dan komen. Tentunya komennya yang sangat bermanfaat bagi berkembangnya atau bagi kemajuan channel Tiras Garden. Tapi bagi sahabat Tiras yang sudah subscribe, sudah like, dan tentunya sering komen, Bang Er ucapkan atur nuhun pisan kana kasayanana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat Tiras semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tiras, di depan Bang Er ini sudah ada bubuk ampas kopi ya. Kurang lebih nih 3/4 nya lagi, karena yang 1/4-nya lagi Bang Er sudah rendam di ember ini ya. Ini ember yang 5 liter. Dan sekarang Bang Er akan menyiram menggunakan ampas kopi ya. Jadi kalau menurut Bang Er, bubuk kopi ini sahabat Tiras ya cukup baik bagi tanaman. Selain mengandung banyak nitrogen yang dibutuhkan bagi tanaman, dia juga bisa menghambat hama ya, karena ini mengandung kafein. Itu bukan kata Bang Er ya, itu kata pakar tanaman. Nah, sekarang Bang Er akan mengaplikasikannya, tapi tidak cara ditabur, karena kalau cara ditabur, kalau kebanyakan kopi ini akan membadat. Jadi kalau terlampau padat kan kurang bagus ya bagi media tanam. Nah, misalkan bisa aja ditabur seperti ini ya sahabat Tiras ya. Bisa nih, nggak apa-apa sih sebenarnya ya ditabur seperti gini. Nah, tapi Bang Er tidak akan mengaplikasikannya dengan cara ditabur, tapi dengan cara dikocor. Jadi sekalian menyiram ya sahabat Tiras ya. Seperti biasalah. Menyelam sambil minum air. Nah, ini ya sahabat Tiras ya, ampas kopi yang sudah Bang Er rendam semalaman. Kalau banyaknya kopi tergantung adanya aja lah sahabat Tiras ya. Ya, tapi kalau kita adanya cuma 1 sendok ampas kopi ya jangan sampai pakai ember lah. Paling cukup direndam dengan setengah gelas atau 1 gelas baru kita siramin kalau cuma 1 sendok ya. Nah, kenapa sama Bang Er ini direndam? Karena supaya kandungan yang ada di dalam ampas kopi ini dia terlarut dengan air. Jadi nanti mudah sekali ya diserap sama akarnya. Ini menurut para ahli ya, kandungan-kandungan yang ada di NPK ya ada juga di kopi, di teh, dan di air leri ya.
Nah, habis itu sahabat tiras ya, kita tinggal siramin aja. Dan ampas kopinya juga harus terbawa, jadi nggak apa-apa kalau terbawanya cuma sedikit ya. Nah, seperti ini kita sesuaikan dengan besarnya pot. Jadi cukup satu gelas ini aja ya kita siramin. Nah, cara menyiramnya seperti begini sahabat tiras. Nah, jangan satu titik seperti gini. Kalau menyiram udah aja. Jadi kalau menyiram itu harus semua media tanamnya basah. Tuh. Kalau misalkan ada yang terbawa ininya ya nggak apa-apa. Kalau sedikit. Tapi maksud Bang Her kalau mau ditabur boleh, kopinya harus dikeringin dulu. Dan jangan banyak-banyak, itu pendapat Bang Her, karena cepat mempadat ya. Ini udah begini aja sahabat tiras ya. Simple kan, praktis. Kita nggak usah cari yang ribet-ribet. Terus kalau sahabat tiras bertanya, Bang Her gimana kalau nggak ada air kopi? Nggak jadi masalah. Kan ini hanya sebagai tambahan, misalnya adanya air teh, ya udah pakai air teh. Terus adanya cuman ada air leri, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau menurut Bang Her juga sama. Kalau pada saat mau penyiram ini adanya air leri, Bang Her menggunakan air leri daripada dibuang. Misalkan ampas kopi Bang Her kumpulin dulu, kan gitu. Nah, terus misalkan kalau adanya air teh, ya Bang Her pakai air teh, kan gitu. Jadi nggak usah dibikin ribet lah. Yang penting, yang wajibnya aja dulu. Yang wajibnya itu, nih supaya sahabat tiras nggak bertanya, yang wajibnya itu kita memupuk dengan NPK Mutiara 16-16-16 setiap 2 minggu sekali. Dan pupuk Gadasilde, pupuk daun sama 2 minggu sekali. Nah, cara pengaplikasiannya itu kan sudah ada di video sebelumnya, tapi di sini Bang Her jelasin dikit. Misalkan Jumat pertama Bang Her dengan memupuk NPK 16-16. Lanjut Jumat kedua Bang Her memupuk Gadasilde. Nah, lanjut minggu ketiga Bang R kembali menggunakan pupuk NPK. Minggu keempat Bang R menggunakan Gadasilde. Jadi kan 2 minggu sekali ya, NPK 2 minggu sekali, Gadasil 2 minggu sekali. Tapi kalau memupuk berarti 1 minggu sekali, cuma diselang-seling gitu ya sahabat tiras ya. Nah, kalau itu menurut Bang R itu wajibnya gitu. Tapi yang lain-lainnya mah sunat kan gitu ya kan. Jadi mau dilakukan itu bagus. Terus kalau tidak nggak apa-apa gitu. Tapi yang namanya wajib kan kalau nggak dilakukan dosa kan gitu. Kalau untuk tanaman kalau nggak dilakukan ya nanti tanamannya nggak bakalan subur, nggak bakalan sehat. Jadi sahabat tiras supaya tidak banyak lagi bertanya, simak videonya sampai selesai. Jadi nggak gagal paham ya. Oke sahabat tiras, akhirnya selesai sudah ya cara pengaplikasian ampas kopi. Jadi jangan setiap ampas-ampasan itu belum tentu buruk ya. Kalau yang hobinya tanaman, jadi kita kumpulin semuanya. Dikumpulin, minum teh kumpulin, nanti disiramin. Jadi nggak usah aglonema aja. Itu untuk semua tanaman hias berlakunya ya, bukan untuk aglonema aja. Apa aja silakan gunakan. Mau anggrek juga boleh. Oke, sahabat tiras mungkin gitu aja ya. Bila video ini bermanfaat, silahkan di-share di seluruh media sosial milik sahabat tiras semua. Dan akhir kata Bang Her ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu di video berikutnya. Yaudah, bye bye.